bicara yang tadi mandi sehari 2 kali. Kalau mandiin pikiran gimana? Namanya self healing. Self healing itu membersihkan memori-memori negatif itu harian memang. Itu dipraktekin. Mau tahu caranya? Caranya datang aja ke Cokolas, Pak. Ayo terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, fanpage, Facebook group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Salma Cala di Bincang Bogor Daily. Hening ya semuanya. Ingat, hari ini kita lagi mau ditenangin. Kenapa? Berantakan. Kemarin ngobrolinnya udah kesana kesini, apalagi 14 Februari udah makin dekat. Tapi hari ini kita akan ditenangkan. Tuh kayak aku tenang hari ini, warnanya juga udah putih, jadi suci dalam debu. Tapi enggak, karena enggak ada debunya. Hari ini kita mau dibersihin debu-debu intan yang ada di kepala kita. Gimana caranya? Tentunya pasti ada narasumber kita. Sekarang kursi kita udah nggak panas lagi. Kursi kita dingin, sedingin udara-udara yang sekarang ini kita rasakan. Iya nggak, Besti? Iya dong! Suaranya biasa aja, yang bener aja. Rugi dong! Please, kalian nggak akan rugi. Karena ada apa? Hari ini kita akan membahas informasi yang sangat luar biasa, menenangkan, menghilangkan apa yang ada di pikiran kita. Jadi nggak boleh mikir. Oke. Hari ini tentunya narasumber kita dipilih sangat selektif sekali. Karena apa? Kita membutuhkan ketenangan. Nah, ngomongin ketenangan, apa sih yang mesti kita bahas? Nah, di hari ini kita akan membahas adalah tentang mindfulness. Bener gak sih? Ya pokoknya gitulah ya, mindfulness. Nanti kita bahas, kita tanya bener gak omongan saya. Tapi hari ini aku mendatangkan seorang wanita yang cantik. Pas ngeliat wajahnya aja adem, tenang. Bukan ustazah ya ini mah ya, tapi sebagai seorang mind terapis dan juga sebagai entrepreneur yang sudah sangat kondang di kota kita tercinta ini dan punya usaha yang sangat luar biasa. Bukan hanya 1, 2, 3, 4, bahkan sudah sampai 8. Ya nggak sih? Bener banget, nggak ada suaranya. Ditanya nggak mau jawab. Nanti katanya pas ditongolin ya. Tongolin. Ini kenapa ada jerawat di sini? Nanti kita juga bahas ya. Oke, langsung aja kita tampilkan siapa narasumber kita, yaitu Mbak Feby. Aduh, senang banget. Apa kabar Mbak Feby? Alhamdulillah. Aduh, mukanya cantik banget. Masya Allah. Adem banget ngeliatnya, senang. Lebih cantik. Kita dipertemukan ternyata ya di Bincang Bogor Daily ya. Baru kali ini kita ngobrol bareng ya. Iya, biasanya cuma hai, bye-bye gue dulu ya gitu. Hai. Udah kayak gitu aja ya. Tapi sekarang akhirnya punya kesempatan bisa ngobrol karena thank you Bogor Daily. Banget. Thank you, bos. Gitu ya. Pengen banget sih bos dibilang thank you. By the way, kenapa hari ini kita menghadirkan sosok seorang mind therapist dan juga sebagai co-founder dari Cokolaspa yang sebagai entrepreneur yang sangat sudah dikenal di kota Bogor, bahkan sampai ke kota-kota tetangga kita sebelah ya. BSD. Sukabumi, jangan sedih juga. Enggak ada Sukabumi. Oh belum, maksud tempatnya, tapi orang-orangnya sudah ada di sana yang mengenal tentang Cokolaspa. Oh gitu ya? Jangan sedih, aku sudah menelusurinya. Cokoladies, gitu sahabat-sahabat aku semuanya. Oh my god. Enggak udah lah ya. Nggak boleh ngomong oh my god. Kenapa? Nanti kita akan membahas tentang mindfulness, itu kesadaran diri. Nah, kesadaran diri seperti apa yang akan kita bahas dan tentunya juga kenapa sampai akhirnya menciptakan Cokolaspa. Ini kayaknya berkesinambung kali ya Teh ya. Silakan Teh sebelumnya memperkenalkan diri dulu sama Besti Bincang Bogor Daily. Oke, halo Besti, nama saya Febrina Orsidisa. Kebetulan memang kami bikin Cokolaspa. Alhamdulillahnya Cokolaspa ini khusus perempuan. Memang tadinya mau bidang saya tuh di mind therapist. Mind therapist yang biasanya menterapi orang-orang yang ada masalah dengan pikirannya gitu ya. Cuma dipikir ini kayaknya perempuan lebih butuh masa yang banyak, sedangkan orang tuh banyak yang ke psikolog tuh sharing takut, aja gitu ya, malu gitu kan. Karena harus menceritakan apa yang sesungguhnya. Akhirnya kita bikinlah Cokolaspa di mana orang tuh sukanya treatment. Nah, dengan treatment ini kita buat
supaya orang datang ke salon itu happy setelahnya gitu. Makanya ada sound di kita juga itu ada namanya subliminal audio. Oh iya betul. Jadi soundnya itu bukan sembarang sound, tapi subliminal audio itu sebenarnya juga menterapi Memberikan beauty-nya. efek ya. Yes. Ada subliminal audio. Jadi kalau ketik di Google pasti ada subliminal audio itu udah terkenal banget di luar. Kalau di kita agak kurang kedengeran gitu. Subliminal audio itu terapi yang dari audio. Jadi waktu kita dengerin audionya tuh nggak cuma kayak dengerin musik. Walaupun terkesannya seperti musik biasa gitu, tapi itu kayak healing pikiran juga gitu. Besti Bincang Bogor Daily, kalian memang harus mendengarkan dulu cerita kita hari ini. Karena apa? Kita akan melewati hal-hal yang mungkin nanti bisa ribut dengan tetangga, ribut dengan dalam keluarga. Karena apa? Soal pemilihan. Nah, di sini saatnya kita menenangkan diri, membangun kesadaran diri. Mun bahasa Inggrisna mindfulness, mun bahasa Jermana hudang maneh gitu ya. Kagak ada. Oke, tadi kan Mbak Febri sudah memperkenalkan diri. Nah, ini kita akan membahas tentang si mindfulness-nya. Mindfulness ini sebenarnya apa sih? Kenapa kita harus bahas tentang kesadaran diri? Iya, jadi mindfulness ini kan kesadaran diri. Biasanya kita sadarnya mandi sehari 2 kali. Iya kan, betul? Betul. Mandi sehari 2 kali tuh udah kayak kebiasaan dari lahir pokoknya kita dari bayi, Jadi balita, haruskan anak-anak mandi sehari 2 kali. pasti sehari 2 kali. Tapi nggak pernah sadar bahwa pikiran kita juga harus dimandiin. Pikiran kita juga harus dibersihkan gitu. Jadi mungkin jarang banget orang yang membersihkan pikirannya tuh sehari 2 kali atau mungkin seminggu sekali deh gitu, atau sebulan sekali, dimana kebanyakan banyak denger berita-berita negatif, banyak denger blaming dari orang yang bilang kamu tuh ini, dia tuh begini, banyak ngomongin orang gibah ya kan, yang dimana nanti saat gibahin orang jadi merasa jangan-jangan aku nanti kalau di situ diomongin juga ya gitu kan. Kayak by the way gini, ngomongin tentang kalau mandi itu kan kita tahu nih wujud kita ada, objeknya ada. Kita mandi harus pakai sabun. Biar apa? Membersihkan diri dari daki-daki ya. Gitu. Debu-debu intan ya. Terus kalau mandiin pikiran. Itu yang bingungnya. Kenapa harus mandiin pikiran dan gimana caranya? Gini loh, kalau dari makanya banyak sekarang anak-anak SMA ada kasus-kasus tertentu. Pokoknya banyak ada pun ibu ngapain anaknya atau anaknya ngapain orang tuanya gitu ya. Itu banyak kejadian yang ternyata ada memori-memori negatif dari waktu kecil. Dari waktu kecilnya nih. Karena kita nggak biasa dari kecil disuruh bersyukur tiap hari, mungkin setiap malam disuruh memaafkan semua kejadian yang di hari ini gitu kan. Bahkan ya suruh maafin kejadian hari ini, banyak dosa. Kan kalau kita punya anak, sebenarnya kalau kita sadar diri sendiri, selain kita memaafkan diri sendiri setiap pagi, setiap malam boleh, setiap pagi boleh, bersyukur, dan kita bisa ngajarin anak kita juga gitu kan. Dan setiap hari itu pasti kita ngerasain marah, sedih, kesel, atau kecewa gitu kan. Tapi perasaan-perasaan itu dibiarin sama kita. Jadi tertimbun. Akhirnya tertimbun kayak misalnya kalau diibaratkan nih kayak bak mandi, air kotor nggak pernah dibilas. Banyak gitu. nih air kotor. Nggak pernah dibuang tuh. Jadi harusnya kita sebagai manusia sadar bahwa ada pikiran kita yang memang harus dibersihkan gitu. Dengerin, bersihin. Bentar lagi mau puasa. Iya, jadi sebenarnya kita jadi nggak overthinking, jadi nggak cepat panik, nggak sedikit khawatir, nggak baper ya. Bahkan dimana sekarang kan banyak banget virus nih, kayak banyak sedikit orang-orang sakit gitu kan. Sebenarnya buat mengatasi itu ya cukup dengan pikiran kita. Mengatasi saya nggak akan kena gitu. Itu bisa jadi nggak sakit. Mau aku buktiin nggak? Salah. Oh gitu. Enggak, ini sekilas aja, nggak diapain. Coba hipnoterapinya. Iya. Coba sekilas merem. Oke. Merem beneran loh. Merem beneran. Oke. Cantik nggak? Iya, cantik. Bulu matanya on kok. Wow. Oke. Waktu merem, jadi Mbak Salma bayangin ada jeruk nipis di depan. Oke, bayangin ada jeruk nipis di depan. Jeruk nipisnya warna hijau. Terus bayangin dibelah. Terus diperes ke lidah. Asam.
Ada rasanya nggak? Ada kayak ngerenyet lidahnya. Oke, buka mata. Di depan ada nggak? Ada beneran nggak maksudnya ini jeruk nipisnya? Nggak ada. Nggak ada kan? Itu yang namanya pikiran. Kan sebenarnya nggak nyata kan? Padahal kalau kita ngebayangin, ini nih bentar lagi aku sakit nih, soalnya badan aku udah sakit nih, aku pusing nih, gitu. Itu jadi beneran kerasa gitu di kita. Kayak tadi kan jeruk nipisnya nggak ada kan? Cuma disuruh ngebayangin aja kan? Kerasa nggak di air liur? Ada. Ada Jadi kan? kayak lidah kayak gitu. Kayak kita lagi mau jadi makan. Jadi fisik kita tuh memang 70% dikendalikan sama pikiran. Jadi kalau kita cemas makanya deg-deg-deg gitu. Kalau kita sakit juga gitu, kalau kita mikir badanku udah nggak enak badan nih gitu, segala macam. Terus jadi kayak ya semakin kita mikir kita nggak enak badan, makin nggak enak badan gitu. Semakin berarti gini, kita mikirnya nggak punya duit, jangan punya duit. Iya, itu habis duit kita semuanya ya. Itu di terapinya namanya money magnet. Oh, money magnet. Memang ada. Gak usah inilah pertanyaannya terusin. Coba gimana? Terus abis tadi kesadaran diri, dimandiin, terus tadi pakai meditasi, bukan meditasi, ada terapinya ya. Sebenarnya meditasi adalah bagian dari mindfulness. Jadi mindfulness itu caranya beda-beda. Ada journaling, ada meditasi, ada mindful eating. Jadi ketika kita makan kita nggak boleh mikirin apa-apa, cuma meresapi ini tuh makanannya, rasanya apa, yang masak tuh perasaannya apa, manfaat dari makanan ini apa. Sebenarnya nggak bahaya nggak sih kalau pakai pikiran tersebut kita dengan lawan jenis kita gitu atau pasangan kita? Bahaya nggak sih sebenarnya kalau dipakai kayak gitu? Jadi kayak berpikir baik-baik ternyata tiba-tiba tidak melakukan. Langsung aja. Malah jadi ada gini, ada cerita real klienku dulu ya sebelum bikin Cokolaspa, ada cerita real yang bermasalah itu suaminya. Yang diterapi tuh istrinya perempuannya. Oh, salah. Padahal suaminya nggak diterapi tuh. Istrinya kan diterapi nih. Terus akhirnya mindsetnya berubah kan, gitu kan. Saat dia baik sama suaminya jauh lebih baik sama dia. Gitu. Jadi kan sekarang biasanya yang bikin pasangan kita nggak baik kan kelakuan kita sendiri. Honestly gitu ya, kalau boleh jujur. Sebenarnya kan kadang kita sendiri kan yang kita nggak sadar kelakuan kita tuh kayak apa sih gitu kan. Begitu kita udah di terapi, mindset kita lurus, udah bener-bener oke, itu tuh kayak seolah-olah klien tuh selalu merasa suaminya yang berubah, padahal dia yang berubah. Jadi kalau kita sendiri berubah, kesadaran kita naik, semua orang tuh bakal kelihatan baik sama kita. Gitu. Tapi kalau kesadaran kita di sini masalah kelihatan besar, orang-orang kelihatan salah gitu, yang akhirnya kayak overthinkingnya semuanya nggak bisa ngertiin aku gitu kan, segala macam. Nggak ada yang mau ngertiin aku, nggak ada yang perhatiin sama aku. Aku masuk semua apa-apa sendiri, nggak mau dipikirin. Kunaon ye gitunya. Ada yang begitu sih, ada sih. Ada. Makanya kalau kesadaran dirinya lebih naik, lebih tinggi, insya Allah sebenarnya semuanya terlihat oke gitu. Dan karena diri dia yang berubah sebenarnya. Gitu. Harus kita dulu berarti ya? Iya, jadi jangan misalnya berharap orang lain berubah dulu, kita dulu yang dibersihkan ya. Mungkin pasangannya bisa jadi lagi selingkuh, tapi karena dianya berubah, bisa jadi pasangannya tobat tiba-tiba. Atau mikirnya hijrah tiba-tiba ya. Dengan mungkin mikirnya gila istri gue udah baik melakukan hal banget yang baik, gitu. terus gue masih begitu aja sama dia. Jadi banyak kemana yang pikiran gue belum gue mandiin berarti ya. Banyak juga yang misalnya anaknya bermasalah, dia yang diterapi, tiba-tiba anaknya clear gitu, tanpa harus anaknya yang diterapi gitu. Karena basicnya sih kalau kita naikin kesadaran diri tadi, mindful, lebih hidup mindful, itu biasanya orang-orang sekitar kita juga lebih ikut environment-nya jadi keterbawa. Oh, why gitu. sih? Pantesan ya deket sama kamu tuh kayaknya I'm happy, I'm so calm. Bahasa Inggris gitu. Nah gitu, kalem. Tapi emang benar kalau si mindfulness itu bisa mengurangi stres emang? Sangat bisa. Malah itu yang tadi bilang, kalau mindfulness itu kan kesadaran diri. Kesadaran diri kita naik, masalah ini jadi kelihatannya kecil. Kayak kalau kita lebih besar dari masalah, kan masalah kelihatan kecil. Tapi begitu mindfulness kita di level yang bawah, masalah kita tuh jadi di atas. Jadi kelihatannya kita tuh kayak paling punya masalah gitu. Jadi fokusnya kita sama masalah, bukan diri kita sendiri. Berarti sebenarnya yang paling jahat itu adalah omongan ya sebenarnya. Karena yang bisa benar-benar mempengaruhi kepala kita gitu ya. Iya, tapi kita nggak bisa nyalahin gitu. Dari luar itu kan? maksudnya ya kalau kita nyalahin dari luar enggak, cuman emang yang kayaknya yang bikin kita harus nyaring tertusuk banget kayaknya emang dari kata-kata. Akhirnya sampai ngebentuk diri kita jadi seperti apa.
Awal mulanya gimana sih? Jadi awal mulanya yang bikin mungkin ada perasaan kecewa. Misalnya dengar perkataan orang, jadi kita kecewa. Itu karena kesadaran diri kita rendah. Kalau kita berlatih mindfulness, terus akhirnya kesadaran diri kita tinggi, orang mungkin ngomong hal yang sama, kita nggak akan tersinggung. Oh biasa aja, itu mah biasa. Santai. Tuh gue nggak gitu kok, gitu. Ya nggak apa-apa dia ngomong gitu, ya nggak apa-apa, gitu. Mas Kayak lebih woles ya. gitu, Kalau lebih aku seneng santai. sih kalau diomongin, soalnya aku jadi lebih terkenal. Asik. Mau ngomongin jelek, ngomongin bagus, terima kasih aja. Karena apa? Ya rugi dong. Kalau nggak diomongin, ya begitulah. Oke. Memang berarti si mindfulness ini bisa mengurangi stres. Tapi ya itu cara-caranya itu yang sebenarnya susah banget buat orang, apa ya? Gimana ya? Sebenarnya nggak susah. Jadi mindfulness ini sebenarnya waktu kita kecil kita udah belajar dengan apa? Nulis diary. Nggak juga sih. Belum pernah nulis diary? Belum. Oh belum. Oke, dulu tuh kita kayak ada booming punya diary satu-satu. Nah, salah satu belajar mindfulness itu dibeliin sama orang tua aku, buat gitu ya. apa, Nanti katanya? ngasih tahu ke anak. Iya kan? Gak ada yang terlambat kan? Kita bisa kayak ngajarin ke anak kita bisa. gitu kan. Jadi ada namanya mindfulness itu latihan journaling. Tapi latihan journalnya bukan dear diary, aku kesel banget gini. Dear diary, aku tuh sebel sama si ini. Sebenarnya bukan semata-mata begitu. Ada caranya, ada step-stepnya. Kayak pokoknya biasanya tuh di Cokolas Spa suka ada kelasnya gratis. Biasanya. Jadi di Cokolas Spa kelasnya gratis. Biasanya kita ngajarin perempuan-perempuan buat bicara sama perasaannya. Biasanya kan kalau kita marah, gimana ya? Iya, kalau kita marah kan biasanya kita menganggap marah itu negatif, kecewa itu negatif, sedih itu negatif. Kita harus selalu happy, gitu kan? Supaya kita tuh nggak boleh marah, gitu. Kadang-kadang kita harus selalu happy. Nanti diajarin tuh journaling, jadi berbicara sama rasa marah. Jadi kita kenalan sama rasa marah. Jadi marah, gitu. Jadi kita ngobrol sama rasa marah gitu. Karena kan pakai kaca selama ini pakai kaca. enggak, pakai tulisan tangan. Oh, pakai tulisan. Jadi nggak ada yang Bisa dengerin. Bisa sih self talk, namanya self talk. Kalau jadi beda. Kalau journaling suka tuh ngobrol nulis. sendiri tuh kalau sambil nyetir gitu. Kalau yang suka ngobrol tuh self talk namanya, dia masuk ngomong sama orang yang rasa marah. agak-agak ya itu maksudnya itu begitu nggak sih kalau ngomong sendiri? Itu namanya self talk. Kalau di main terapi ya, itu namanya self talk. Jadi kita itu memang terdiri dari banyak perasaan, ada perasaan marah, sedih, bahagia gitu kan. Nah, kita tuh sebenarnya bisa panggil satu-satu perasaan marah itu, bisa ngobrol sama perasaan marah. Kenapa fungsinya kita ngobrol dan kenalan sama si rasa marah? Begitu kita marah, kita nggak marah yang bak nggak boleh lu gini gitu. Berikutnya kita marah nggak gitu, tapi kayak lebih kalem. Keluar aja dari rumah, bawa barangnya semua, gitu ya? Iya, maksudnya kayak lebih bisa mindful tuh namanya lebih apa ya? Lebih bisa berpikir clear di saat ada masalah sebesar apapun gitu. Jadi kalau marah orang nggak akan ya tersinggung. kayaknya kalau mencapai seperti itu. Pasti berproses. Gak mungkin kan langsung gitu. Iya, ya oke sih, ini dan gak ada yang terlambat sebenarnya. Aku serap dulu nih ya sekarang ya gitu. Nanti Iya, aku nanti akan latihan ini ya gimana gitu, pasti aku akan berproses. berpikir lagi nih. Nanti kita perdalam lagi gimana gitu. Iya, berproses sebenarnya semudah kayak kita belajar makan. Dulu kan kita bayi nggak bisa makan kan, balita kita nggak bisa makan sendiri. Suapin, belajar pegang sendok, belajar pegang garpu. Nah, mindfulness ini juga gitu. Baru paham, coba satu teknik, coba dua teknik, dilatih dan akhirnya terbiasa. Sekarang kita makan sambil nyetir aja bisa, ya kan? Bisa. Makan sambil make up bisa. Iya, makan sambil make up bisa. Sebenarnya nanti sepandai itu nanti melakukan mindfulness bahkan bisa dalam kondisi ramai. Lagi kita ramai, lagi acara, lagi kayak padahal kita lagi nggak lelah gitu ya, nggak nyaman nih moodnya perasaannya, lagi, ya. Tapi kita bisa diskusi sama perasaan diri kita sendiri. Oh ya oke ya, sekarang kita tenang dulu ya. Sekarang kita ada di acara ini, kita fokus di acara ini ya. Gitu. Yuk bisa yuk aku suka gitu. Yuk ngebangunin. Itu benar. Sama aja itu gitu. betul. Itu salah satu tekniknya. Itu salah satu teknik berbicara sama Bagi diri kita kalau sendiri. datang ke satu tempat ada orang yang kita nggak suka. Iya. Ayo, yuk kita sapa aja yuk baik-baik. Cuekin aja, nggak usah dipikirin apa yang sudah dia lakukan untuk kita. Gitu. Iya, itu salah satunya. Oke. Sudah aku lakukan. Sudah dilakukan. Biasanya memang mindfulness gitu. Cuma kita nggak sadar bahwa itu adalah kesadaran diri kita tuh yang ngajak. Misalnya Mbak Salma begitu kan, nggak pasti ada keinginan untuk begitu kan, nggak sekoyong-koyong.
nyontoh begitu aja, Oh, ya nggak lihat udah. dari orang gitu, Enggak tapi sih. kan Ada panggilan dari muncul, hati kan, sih. kayak pengen Maksudnya, begitu. ya udah deh daripada dibahas juga apa sih yang mau dibahas Iya. gitu kan, aku juga orangnya pelupa kebetulan ya. Bagus Jadi ya. bagus. Jadi emang apa ya kemarin dia ngapain ya? Oh ya udah deh, ya udah Iya, gitu iya, kan ada dibawa ingatnya. slow Oh dia pernah semuanya. giniin aku tapi yang mana? Suka Iya, begitu tuh. iya. Tapi Jelek itu nggak sih bisa punya pikiran kayak gitu Nah sebenarnya? itu bisa jadi bumerang. Oh, jadi Ketika bumerang. itu kayak mungkin ada orang yang kayak gitu untuk melepaskan, pokoknya nggak mau dijadiin Melepaskan. beban. Oke. Tapi iya. di fisiknya Ha-ha. itu ada memorinya. Oh ada memang. Jadi begitu ngeliat orangnya, iya nggak apa-apa sih di dalam mulut sih, di dalam hati nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma dia masih merekam memori orang ini begini. Terkadang gitu. sih ada ingetnya Iya, gitu. iya. Karena Itu belum yang harus lepas di-clearin. sekali ya. Yes. Oh belum meng-clear. Itu baru mau gitu, jadi baru niatnya, oke lah lepasin, Masih tapi belum penasaran mau nih? lepas sesungguhnya gitu. Penasaran soal gimana caranya mandinya itu loh. Oke. Nah jadi yang bicara yang tadi mandi sehari 2 kali, kalau Iya. mandiin pikiran gimana? Ha-ha. Namanya self healing. Self-healing. Self healing itu membersihkan memori-memori negatif itu harian memang. Itu dipraktekin. Mau tahu caranya? Caranya datang aja ke Cokolas, Pak. Enggak. Setiap kita selalu bikin rutin. Karena itu tuh sebenarnya tekniknya harus dipraktekin. Harus dipraktekin benar. Every day. Setiap Atau hari. sampai kita selesai gitu, sampai kita nggak punya beban pikiran atau nggak punya sisi pikiran negatif lagi. Kembali lagi ke kebutuhan dirinya sebenarnya. Sebenarnya bagus nggak sih kalau Kebutuhan kita dirinya. positif terus sama orang? Tergantung kan positif ini Kadang makna kita yang positif dirugiin, orang kadang-kadang beda-beda. positif kita baik, ada orang baik, padahal dia mau nipu, baik, dia nipu kita juga nggak apa-apa. Enggak, kalau mindfulness itu dia paham kayak posisi dia harus gimana nih saat ini gitu. Jadi mindfulness itu bukan nggak boleh marah. Itu tadi boleh marah tapi dengan mindful. Boleh kok marah, boleh kecewa, tapi dengan mindful. Boleh kecewa, tapi tidak menyinggung perasaan orang. Boleh marah, boleh kesal, tapi nggak menyakiti siapapun gitu. Bukan berarti mindfulness itu orang yang mindfulness nggak boleh marah, nggak boleh kesal gitu. Kita boleh marah, tapi marah to the point apa yang kita nggak suka dan tidak menyakiti siapapun gitu. Boleh kesal, tapi tidak menyakiti, Berlebihan. tidak menyakiti, nggak ngomongin di belakang. Pokoknya kita sadar bahwa oh kita marah sama ini, kita ngomong sama si orangnya gitu. Terus kita omongin aja halnya tanpa kita menyakiti dengan kata-kata yang kasar gitu. Sebenarnya dari perjalanan untuk menjadi mind therapist ini sampai akhirnya muncullah si mindfulness ini, terus ada money magnet itu. Iya. Itu manfaat konkretnya terhadap orang yang sudah melakukan terapi ini, itu ada feedback cerita lagi nggak sama Mbak Feby? Banyak banget sebenarnya. Jadi sebenarnya terapi tuh beda-beda kan. Aku banyak banget menghandle yang cuma sekedar orang tuh punya penghasilan misalnya, punya penghasilan 5 juta. Pokoknya selalu ada di tabungannya cuma 500.000. Dia naik penghasilan jadi 7 juta, tetap aja 500.000. 10 juta, 15 juta, tetap aja pokoknya tabungan di situ di akhir bulan, akhir bulan tuh segitu. 500.000. Itu tuh Masih ada namanya mending pola ya. daripada nol ya. Daripada nol. Tapi ternyata ada polanya gitu. Ternyata setelah latihan mindfulness, healing terapi sendiri, dia sadar bahwa ada bagian diri dia waktu kecil yang ada sesuatu lah, ada sesuatunya. Nah nanti kita juga gitu, bakal sadar nih pola-pola hidup kita yang bikin kita kurang ideal ya, misalnya bikin kita boros, ada juga bikin kita sering ketakutan, overthinking kayak gitu-gitu. Ada juga yang bikin orang nggak mau nikah-nikah. Biasanya aku juga waktu itu handle orang yang sampai umur 40 tahun tuh nggak nikah-nikah, padahal karirnya udah bagus banget. Belum gitu. sih ya, belum 40. Belum ya. Terus ada yang itu sampai kanker payudara. Kanker payudara. Belum nikah, kanker payudara. Enggak, dia udah Apa? nikah. Oh, udah nikah. Kanker payudara, ternyata diobatinnya psikisnya, mindnya yang diobatin, itu akhirnya maaf tadinya kan udah bolong gitu ya. Terus akhirnya menutup dan membaik. Kanker payudara itu biasanya ada hubungan dengan ada masalah dengan orang tua gitu, atau dengan pasangan. Jadi
pas di clear, iya pasti ada luka batin gitu. Oh gitu? Iya, pasti ada. Kan memang sing bersih, hati, Amin. ya Allah. 80%. Aku maafkan diriku, aku maafkan orang lain. Aku senang diri aku senang sama orang lain. Aku senang uang, bagi dong gitu ya. Macam magnetnya Iya. si magnet. Gitu. Jadi gitu banyak ya. banget case-nya. Sebenarnya harapannya nih, Mbak Febri ini kan fokus untuk si mind terapis. Nggak banyak orang yang mau mengarah menjadi seorang mind terapis. Karena apa? Kita aja kadang-kadang ya ngedengerin teman-teman curhat aja Kesel. enak gitu. Iya. Aduh, dicerita dia lagi. Ini masalah lu dari tahun ke tahun gak beres-beres. Lu cerita dia lagi, kapan ngeberesinnya? Bener gak sih? Pernah ngalamin gak sih? Kalau cerita tuh tiap nih temen punya utang KPR gak beres-beres. KPR-nya lagi bukan dilunasi malah diceritain lagi. Itu otomatis akhirnya kita, wah kalau gue mau ketemu dia pasti dia mau ceritain. Udah berpikir kayak gitu. Paham. Padahal belum tentu juga, mungkin dia punya derita yang baru kan ya. Jadi udah takut duluan kalau mau ketemu ya. Tambah berat dong. Jadi sebenarnya makanya kenapa kita sering ngadain kelas untuk mindfulness, mindful therapy, apapun itu, mindful bathing, mindful eating. Itu sebenarnya karena kan ternyata banyak banget. Hampir semua wanita itu punya masalah. Hampir semua manusia pastinya. Iya, manusia. Semua manusia tuh punya masalah. Kayak terberat emang masalah di wanita sih ya. Iya, karena Gimana yang laki-laki? 70% dominan dengan perasaan gitu kan. Nah, kenapa kita bikin acara-acara rutin tuh biasanya sebenarnya supaya orang tuh tidak sungkan konsultasi. Jadi kenapa kita ngajarin toolsnya supaya orang bisa melakukannya sendiri di rumah. Melakukannya sendiri dan ceritanya cuma dia yang tahu. Supaya akhirnya memang orang malah ada yang datang ke acara itu ada yang bermasalah sama orang tuanya, ada yang memang udah sakit-sakitan masuk ke IGD terus gitu ya. Setelah mempraktikkan mindfulness itu bahkan dia sampai merasa hadir di diri dia seutuhnya. Hadir. Sumpah. Dia nyiram bunga aja happy, dia ngomong sama orang aja jadi happy gitu. Kalau Mbak Febri lagi ngomong, aku berasanya kayak gini. Aduh, ini teman gue ada yang apa yang diceritain gitu tiba-tiba gitu. Oh ini iya, muncul masalah sih orang banyak. Orang-orang ini yang pernah cerita sama aku kayak gitu. Apa gue bawa aja kali ya deh, daripada cerita sama gue juga kagak ada solusinya. Mungkin pakai terapis yang gini lebih benar. Kalau gue kan cuma nampung doang. Abis nampung gue sampai mobil gini. Aduh, kasihan capek juga jadi ya beban gitu. Capek ya. Dan dipikirin. Balik lagi bersyukur ya, oh, alhamdulillah ya gue kagak punya masalah kayak gitu. Ya masalah gue sih satu sebenarnya sih ada lah gitu. Wah, nyambung aja kalau bagian urusan moet. Oke. Senang ya kalau lagi ngomongin kayak gini tentang ini sebenarnya topik terbaru ya di kita ya. Ngomongin tentang si mindfulness, kesadaran diri. Agak berat ya, cuma emang nggak berat sih sebenarnya, ini relate sama kehidupan kita orang. banget nih. Sekarang lagi engage banget malah ya, engage banget nih. Hubungan kesadaran diri, karena apa banyak orang makin nggak sadar, semakin menggila karena ada digital media, sosial media, ya Allah, apa itu kan jadi kayak gitu. Betul. Sosial media ini makin bikin orang harus menjadi karakter yang lain, bukan jadi dirinya sendiri. Lihat orang liburan dikit, kayak kapan ya gue begitu. Itu jadi nggak sadar. Belum waktunya gitu. Kalau aku suka gitu. Pasti aku mah scroll juga sambil zikir sih, astagfirullahalazim. Hayang meuli astagfirullahalazim gitu. Alhamdulillah masih ada ingetnya ya gitu. Ya sudahlah kalau kayak gitu. Tapi sedikit banyaknya kita tadi udah tahu tentang kesadaran diri, apa yang harus kita lakukan. Lebih komplitnya lagi kita akan bahas di segmen kedua sebenarnya ya Teh ya. Karena di segmen pertama tadi sudah kita sudah sama-sama mendengar juga tentang si kesadaran diri, dan nanti tapi nggak mungkin juga sih tentang money magnet itu nanti kali ya. Kalau sekarang lebih ke mindfulness-nya dulu ya. General ya. Yes, mungkin kalau Besti susah ya kalau ngomongin mindfulness nggak nyampe ya. Oke, kesadaran diri aja lah ya. Pada sadar ya, positif. Nah, banyak deh. Ini pengen ngomong banyak loh sebenarnya. Pengen menyampaikan apa itu? Pengen ngungkapin juga nih. Nih derita-derita orang banyak nih di badan aku, gitu. Jadi beban nih. Besok jangan bercerita deh, ngomong aja sama dia. Mungkin selesai, kalau sama gue kan gak selesai, lu panjang ceritanya, tiap ketemu dia lagi. Curhat ya. Begitulah ceritanya. Oke,
Thank you loh, ini buat di segmen pertama. Alhamdulillah nih kita udah benar-benar senang banget dengerin cerita tentang kesadaran diri. Kita akan kupas lagi lebih dalam di segmen kedua. Apa hubungannya Mbak Feby ini jadi sebagai mind therapist tapi juga punya menjadi founder Cokolaspa? Nyambung gak sih? Kita akan lihat lagi ya di segmen kedua. Yuk. Oke. Ayo terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution. Oke, kembali lagi kita di segmen kedua bersama siapa lagi? Mbak Feby. Oke, balik lagi kita akan ngebahas tentang kesadaran hidup ya. Lebih kayak kita membangun kebahagiaan di dalam setiap detiknya itu seperti apa. Tadi mindfulness sudah diceritakan, tahapan-tahapannya seperti apa. Mandi, bukan hanya mandi besar, tapi ada mandi di kepala kita, bersihkan otak-otak kita dari pikiran atau aura-aura orang yang ngasih kita sampah-sampah. Oke, jangan lupa panggil tim orange buat ngebersihin tim orange gitu. Bawang nggak usah. Gitu. Tapi tadi ada sisi yang sangat menarik sekali, sempat di-spill ya. Kalau mindfulness ini bisa kita gunakan juga, bisa kita pakai atau kita praktekkan langsung di tengah keramaian. Iya. Ya. Itu gimana caranya? Iya. Kan kadang-kadang udah sibuk duluan ngedengerin omongan. Hai Beb, hai Bestie, hai Hester, sadarna kumaha. Nah, itu sebenarnya mudah sekali dipraktekin kalau kita udah praktekin yang harian. Oh, yang hariannya. Yang kayak tadi mandi. Sebenarnya kalau mau dibocorin ya, mandi itu tekniknya adalah kita ngebayangin kita lagi mandi di atas pancuran. Membayangkan kayak tadi Mbak Salma membayangkan ada jeruk nipis. Nah, itu tuh semudah kita meram, membayangkan ada di atas pancuran, terus dia tuh ngalir ke semuanya, ke mata, ke hidung, ke bibir, membersihkan kita semuanya kayak kita mandi bener-bener di shower. Terus keluarin dari bawah telapak kaki, terus kita bayangin airnya itu warna coklat gitu, sebenarnya teknik yang mandi. Nah, kenapa sih Cokolaspa itu? Yes. Mungkin Cokolaspa ada hubungannya sama tadi mandi coklat itu? Enggak oh, sih. Enggak ya? Belum spillnya juga nggak masuk, Mbak. Jadi jadi tetap kita kayaknya harus ngebayangin ya? Iya, tetap kita harus dalam kondisi merem sih enaknya. Karena waktu kondisi merem tuh kita nggak dalam posisi memikirkan apapun gitu. Kalau bahasa kita bahasa dalam kondisi alpha. Jadi mikirin yang aneh-aneh ya. Kita lebih tenang ini, lebih tenang tidur. Bukan mikirin yang aneh-aneh. Jadi kalau kita udah ngelakuinnya sehari-hari, begitu misalnya ada crowded, ada tiba-tiba langsung kita tenang, kekunci sendiri ya. Kayak gak gemerusuh gitu loh. Kayak gimana ya? Misalnya jadi gini, konsepnya adalah kayak bahagianya sederhana, kita sedih juga sederhana gitu. Jadi perasaan apapun yang muncul jangan terlalu berlebih. Iya, jadi mau ada kondisi apapun yang bikin kita kecewa sekalipun, kita bakal biasa aja. Gitu. Jadi kayak nih di tengah orang-orang yang kita nggak suka misalnya. Bener banget. Jadi kalau ngerasain pas lagi santai. kita mendapatkan hal yang mungkin mengecewakan kita, itu jadi biasa aja. Iya. Ini butuh banget buat orang-orang yang lagi pada nyalek. Oh gitu. Kalau sampai tidak terpilih, ada rasa kecewa, Iya. santai aja. Mandi pikiran maksudnya. Mandi pikiran. Self healing namanya. Self healing. Nanti kalau memang nggak bisa sendiri, hubungin langsung ke sini. Boleh, carinya di mana? Ntar habis baru ngomong sendiri aja. Terus ini jadi kayak gibah nggak sih? Terus gitu ya. Enggak ya. Oh gitu. Jadi di keramaian itu karena kita sudah terbiasa dari hari-hari kita melakukan kesadaran diri, pasti keramaian udah langsung otomatis ya. Jadi kayak ada autonya gitu, udah oke, gue baik-baik aja. Terus ada yang mengecewakan, nyaman-nyaman aja. You nothing gitu ya. I'm all, you nothing, all nothing. Kayak film apa ya? Males banget ya. Bahkan di mindfulness ini ada salah satu tekniknya itu bicara sama diri sendiri. Jadi kebanyakan orang kan bicara sama orang lain. Kebanyakan kita bicara sama pasangan, kebanyakan kita bicara sama anak, kebanyakan kita bicara sama teman, teman kerja, teman di rumah gitu ya, sama orang lain gitu ya. Jarang banget orang yang sehari sekali ngomong sama dirinya sendiri, ucapin terima kasih sama dirinya sendiri. Nah itu tuh gitu aku suka lupa. Iya, kadang suka lupa. Pengen sih gitu, tapi kadang-kadang ngomong sama dirinya sendiri pas lagi ngaca doang.
ya kan? Aduh ini kamu nih kenapa sih gitu. Jadi kita malah nge-blaming diri sendiri, bukannya saya thank Aku you. sih rada-rada narsis dikit. Gitu, ya. oh kamu cantik banget ya, itu bagus loh. Oh gitu ya? Kalau ke diri sendiri ya, Sama maksudnya. padahal umur kamu tuh udah segini. Ya gitu. Oke lah, kamu masih oke gitu. Iya. Dulu sih jadinya. Ngobrol sama diri sendiri yang lebih deep ya, sebenarnya yang lebih dalam, kayak berterima kasih sama mata kita. Iya itu tuh lupa. Berterima kasih sama hidung kita. Emang bisa kita yang udah ngomong nafas. makasih ya mata, makasih ya hidung, Di makasih ya dalam hati, telinga. Oh, di dalam hati. Nggak usah diungkapin? Nggak usah diungkapin, Oh, nggak usah salah diungkapin. lagi. Kecuali kita ngajarin anak kita ya untuk berterima kasih gitu. Jadi sebenarnya selayaknya manusia, kalau yang sadar, harusnya berterima kasih sama semua organ tubuhnya, termasuk yang di dalam. Lambung, Yes, jantung, kan sudah mencerna. paru-paru, usus. Ini gitu. logikanya paru-paru kita tuh udah nemenin kita berapa lama seumur hidup kita gitu, tapi kita nggak pernah say Usus thank 12 you. jari gitu ya. Hai usus buntu gitu. Iya, pada tekniknya gitu, kita menyapa semua bagian tubuh, baik bagian tubuh yang nyata, yang fisik, ataupun yang di dalam gitu. Putih banget ya. Enggak. Ya Allah, jauh deh. Makanya kan di Cokolaspa. Oh iya. Aku belum kesana lagi. Oke, terus Gitu. Dan termasuk kalau kita kayak mau terapi aura, sebenarnya terapi aura tuh nggak perlu yang kayak di tempat-tempat buka aura gitu kan. Kan ada tuh buka aura segala dekeng-dekengan macam. Beb itu Iya, suka. sebenarnya tuh kayak itu kita bisa menterapi aura kita sendiri. pakai pijit-pijit sendiri. Enggak, kayak itu tadi ngobrol merem, Oh. terus kayak kita ngebayangin bahwa Sebenarnya sih- aura kita tuh warnanya apa, seberapa jauh gitu. Dibayangkan. Itu kalau si mindfulness itu sama si meditasi apa bedanya sih sebenarnya? Meditasi adalah bagian dari mindfulness. Meditasi itu tujuannya menaikkan bagian. mindfulness. Yes. Oh, Mindfulness bagian. ini banyak sekali gitu. Nah, meditasi ini salah satu bagian caranya gitu. Dan meditasi itu kan pakai ritual, kayak duduknya harus sila gitu kan. kayak yoga gitu. Harus duduk gitu kan. Nah, mindfulness ini bisa dilakukan dengan berjalan, namanya mindful walking, dengan mandi, mindful bathing, dengan makan, mindful eating. Ya, jadi semua kegiatan kita tuh bisa berlatih mindfulness, termasuk meditasi gitu. Apakah seorang mind therapist ini bisa mentransfer? Transfer uang? Oh boleh. Nomor rekening ada. Gue demen banget kalau kayak gitu mah, gue mah happy person langsung. Enggak, maksud gue lu tuh bisa gak sih kalau kayak kita kan lagi ngobrol nih, ini secara tidak langsung memang mentransfer kan ya? Bisa. Apa Tapi sih kalau positifnya ya? diniatkan. Kalau diniatin. Kalau ya? diniatkan. Niat dan tadi Kalau- udah pas itu juga butuh banget Oh soalnya gitu. ini. Duh, teman-teman gue pada diniatkan muncul nih, bisa. kepalanya pada di sini nih orang-orang. Lu ntar di sini Udah ada bayangannya ya? Heeh. Makanya harus ceritain jangan sama gue deh, sama dia aja deh. Tenang ngomongnya. Dia gak banyak beban. Hidupnya tenang banget soalnya. enggak. Cokelaspa jalan ya. Nah itu dia, justru kenapa akhirnya mindfulness ini kepake banget di kehidupan aku kan. Karena kan sebenarnya maksudnya aku punya anak, punya suami, punya kerjaan ya, maksudnya yang mostly beberapa cabang gitu kan. Betul. Dan bukan berarti nggak ada masalah sama sekali, enggak. Banyak banget masalah. Mungkin kalau orang tahu masalah aku, kaget kali, Tapi pingsan aku ngeliat gitu. kayak Cokelaspa tuh tenang-tenang aja sih gitu. Nah itu fungsinya mindfulness. Tapi bener loh, Di saat kita ada maaf ya, masalah ini tuh, bukan karena iya. promosi ya. Masuk satu tempat ya istilahnya buat treatment body ya, Iya. spa gitu. Di tempat Cokelaspa, walaupun mungkin ada bedanya sih gitu sama beberapa yang lain. Masuk kayak masuk ke dalam tuh suasananya udah kerak. Jadi kayak yang cepet-cepet, tapi kalau masuk Cokelaspa smooth gitu. Kayak diajak badan ngelayang. Baru Iya, masuk kaki aja tenang amat ya gitu kok. Iya. Kayaknya sepi aja, padahal enggak juga, di dalamnya tuh rame. Tapi gue udah ngerasain ada environment yang bikin gue, oh ini sehening ini ya, jadi gue harus silent beb. Gue nggak bisa wah gitu, udah nggak ada deh tuh salon kayak gitu. Jadi sama yang tenang ya. Oh sama yang tenang ya, masuk tuh udah kayak gitu. Sama jaga sikap, mama nggak suka gitu. Nggak ada sih yang ngomong gitu juga. Oke. Mbak Feby balik lagi nih, setelah menerapkan si mindfulness-nya ini ya dalam kehidupan sehari-hari juga kan otomatis ya betul. pastinya. Terus ada nggak sih hal yang mempengaruhi kehubungan personal? Jadi kayak misalkan sama anak, sama pasangan, sama mertua gitu ya. Iya. Biasa aja. Mertuanya ada tendensi batin ya di sini.
Gue sih nggak ada maksud, Oh, iya. tapi yang kesinggung Cerita-cerita. banyak, yang kesinggung Iya. banyak Oh, berarti iya, yang iya, bermasalah dia. Oh, iya, Padahal dia. efeknya kan cuma mertua gitu kan. Iya, iya. Kesinggung banyak, Iya, masalah iya. mereka lah. Gue mah kagak ada. Bener aja. Mama baik banget. Udah deh, yuk. Terus Iya, Ada. ada banget. Jadi istilahnya lingkungan aku bukan juga lingkungan yang gak ada masalah gitu. Maksudnya lingkungan aku juga banyak masalah bahkan gitu apalagi ya. Maksudnya anak-anak juga ada aja ya ceritanya. pasti lah ya, pasti semua maksudnya suami, anak, mertua, orang tua bahkan gitu kan ada Tetangga, masalah ya. Iya, maksudnya ada aja sih sebenarnya yang nggak nyaman di Pak hati RT juga gitu kadang-kadang kan. bikin ribet tuh Ah, ya. gitu ya. Anak mau main di lapangannya dilarang. Iya, Jadi iya. kan ngebangun mood nggak baik ya. Jadi gimana ya? Nanti Pak RT-nya nonton. Biarin aja suruh nonton dah. Dia tahu. Iya, jadi bukan berarti karena aku tenang, karena misalnya yang sudah melakukan mindfulness itu tenang, artinya dia nggak ada masalah tuh, hidupnya happy banget. Banyak banget mungkin masalah, cuma lo jadi tenang ngadepinnya. Oke. Justru ini Sebenarnya kayak kalau yang kita udah ngalamin nih manfaatnya. si kesadaran diri nih, kita sebenarnya perlu nggak sih cerita juga? Gue juga punya masalah loh gitu. Perlu nggak sih? Kayaknya udah jadi kayak nggak mungkin ya kayak cerita kayak ada gitu. di saat perlu, ada di saat enggak. Menjadi contoh aja kan ya. Iya, kalau nanti kita kayak bakal ini kayaknya harus cerita soal masalah kita deh. Nah, ada jadi kalau mindful itu dia tahu kapan harus dia bicarakan, kapan harus enggak gitu. Gitu. Jadi kita nggak salah, iya sebenarnya orang bilangnya gitu. Jadi kita nggak salah cerita ke orang yang kita cerita gitu. Aku juga punya orang yang selalu aku ceritain gitu. Cuma dengan aku paham pasti dia udah satu frekuensi sama aku yang benar-benar kita bisa saling mendengarkan. Iya gitu. Aduh, sebenarnya ini ada lagi yang pengen aku tanyain ya. Kayaknya kalau kita lagi ngomongin tentang kesadaran diri, kita mau ngasih tahu ke orang tuh nggak mungkin. Iya, Nunggu orang itu nanya sama kita, gimana sih caranya gue bisa jadi kayak lo? betul. Ya kan? Nah, Iya. sekarang gue tanya nih, Mm. gimana caranya gue bisa menjadi si mind therapist? Apakah saya juga bisa menjadi mind Bisa, therapist? bisa. Semua Dengan orang- karakter saya yang urakan seperti ini iya. gitu. Walaupun dikemas yang sangat cantik gitu ya. Iya. Tapi itulah si Salma Cala Iya. penuh dengan keriaan gitu. Iya. Sebenarnya untuk main terapis ini ada sekolahnya. Oh, di sekolah. Ada sekolahnya 2 tahun. 2 tahun Terus lagi. harus pegang klien 100 orang dulu. Harus pegang 1, 2, 3, 4, 5, Sebenarnya fungsinya adalah 6, supaya bisa. kita kayak tahu nih kayak titik apa ya, titik terangnya di mana kayak setelah kita nyalek aja mempraktekkan- kali ya kalau kayak gitu yang 200 orang mah ya ngobrol langsung sama warga ya kan bisa Jadi kita harus punya 100 klien dulu gitu. Oh. 100 klien yang gratis dulu gitu. Gratis. Terus kita kita jadi punya rekamannya kalau istilahnya jam terbang. Ya kan? Jadi kayak baru Oh, bisa udah sertifikasi, pengalaman. baru dapat sertifikasi itu dari situ. Nah, dari situ baru boleh buka praktek untuk klien gitu. Cuma memang karena bikin Cokolaspa, akhirnya aku tuh gini, dulu sebelum bikin Cokolaspa aku praktek di klinik orang, di klinik temen gitu ya. klinik orang Cuma orang yang datang tuh nggak bayar malah aku yang bayar admin klinik, biaya admin klinik. kenapa Makanya itu aku dapet Cokolaspa kan, kayak jadi kayak ada yang rugi sebenarnya. Oh, nggak Jadi rugi ya? malah jadi dapat keajaiban dari Allahnya, kemudahan-kemudahan yang buat jadi mimpi aku tuh di situ gitu. Makanya kalau kita berbuat kebaikan sama orang kan, kayak kebaikan itu akan berbalik berkali-kali lipat sama kita. Pasti Mbak Salma juga Iya sih. sering merasakan itu, Iya nggak sih. mungkin nggak? Karena itu buat semua orang sebenarnya polanya. tapi sebenarnya kayak Mbak Feby ini kan membangun satu wadah baru ya Yes. udah dari mind therapist jadi banyaklah hal di mind therapist ini apa aja gitu ya Iya. terus membangun Cokolaspa Yes. sebenarnya ada synchronize nggak sih Oke. antara mind therapist yang sudah digeluti ya yang sudah di sekolah bahkan 2 tahun ya terus punya 200 klien ya tanpa bayar lagi aduh pusing terus punya Cokolaspa nyambung nggak sih sebenarnya apa lo abis gue ceritain abis gue nasehatin lo pindah deh ke Cokolaspa apa gitu apa enggak sih sebenarnya Sebenarnya gini, sebenarnya waktu mengatasi klien-klien ini ternyata dapat poin bahwa ternyata yang banyak bermasalah tuh perempuan. Yang punya banyak beban tuh perempuan gitu. Bye. Nah, tapi iya kan. Oh iya sih gue Iya, juga begitu gitu. Jadi terus akhirnya ya itu tiba-tiba
sebenarnya punya spa itu cuma mimpi doang awalnya gitu. Iya. Terus kayak dimudahin sama Allah, kayak semesta tuh mendukung semuanya gitu. Tiba-tiba Nyambung, dapet sebenarnya sih nyambung ya. dapet ruko, rukonya udah mau bangkrut gitu, terus minta dialihkan, akhirnya kita take over, terus akhirnya bikin konsep. Terus Faye itu mikir gini, kalau pegang orang satu persatu nggak beres-beres. Betul. Someday kita nggak ada gitu ya, kayak udah aja gitu kan, kayak terus capek, jujur sih pegang orang klien satu persatu tuh capek. Belum waktu itu nikah nggak boleh pegang laki-laki gitu kan. Terus mikir kalau pengen bikin sesuatu tuh yang bisa ngajarin orang banyak, tapi toolsnya dikasih ke orang gitu. Kalau kita kan harus kita yang mengerjakan ke orang kan, kita yang terapi orang, kita yang hipnoterapi ya, maksudnya kita yang bisa hipnoterapi juga? iya, misalnya kita menghipno orang segala macam, kita yang melakukan gitu kan. Dan itu teks waktu mungkin 2 jam, dan orang itu harus cerita. Kita juga capek gitu ya, maksudnya energi kita kan jadi barter energi gitu kan. Nah kalau dengan Wadah Cokola Spa ini kita adain acara setiap bulan, itu kayak ngasih tools aja. Jadi yang akan mendapatkannya adalah yang melakukannya gitu. Jadi kayak energinya sama kayak one on one, tapi dapatnya banyak gitu orang. Orang tuh kayak dapat manfaatnya pun dia nggak usah cerita, bahkan sama aku pun dia nggak cerita gitu. Paling ya ada yang cerita ke saya tuh nggak bisa ada masalah sama orang tua, tapi sekarang saya mau ke rumahnya minta maaf gitu. Jadi paling dia kayak tapi emang iya sih, jadi kayak tadi kita aja mungkin teman-teman juga yang ada di sini kan ngedengerin ya, ada bayangan-bayangan nggak sih sebenarnya, oh ya gue kemarin begini, oh ya gue kemarin terima ada hujatan masyarakat gitu ya. Ya juga nggak, bener nggak sih, sempat ada nggak sih terlintas kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu. Tapi gue kayaknya harus membersihkan diri gitu, jadi harus memandikan atau membangkitkan kesadaran diri kita. Itu nih kayak tadi deh contoh, tiba-tiba wah ini yang punya kasus si ini gitu kemarin cerita, muncul oh ya, ke-trigger muncul itu deh namanya. ini si ini, oh ya ini masalahnya si ini, emang tapi nggak muncul muka gue sayangnya, muncul muka-muka orang. Berarti kamu tidak bermasalah. Oh gue bermasalah juga sebenarnya mah, tapi ya gimana. Berarti kan kalau kita jadi wadah ceritanya teman-teman, artinya kita punya kapasitas buat Cuman minimal kadang mendengarkan. berat, Beb, gitu maksudnya. Iya berat. Berarti gini, ada orang yang cerita tapi nggak mau terima Betul. masukan. Nggak mau. Jadi cuma maunya pengen didengerin. ngedenger doang. Iya. Cuma kan kita jadi kesel. Harusnya tuh lu nggak gitu. Lu tuh padahal udah begini aja, lu udah pengen Iya, gitu, tapi iya. kan dia nggak mau denger. Terus ngapain cerita? Iya. Gitu. Boleh Jadi nggak bikin sih kalau kesel. kita ngomong, lu ngapain cerita sama gue kalau emang lu juga nggak mau dengerin apa yang gue kasih saran gitu, boleh nggak sih sebenarnya? Apa? Iya boleh, itu kan tergantung gimana reaksi kita, kan tergantung sebenarnya kan. Maksudnya pasti yang cerita juga kan udah dekat. Udah deket, yang nggak deket mah ngapain cerita-cerita. Kalau yang nggak deket mah ceritanya Itu punya tadi, utang, artinya semua yang pinjem cerita duit sama kita 100 buat panjang silaturahmi. Lagi Yang cerita misi. sama kita tuh udah percaya sama kita gitu. Jadi hal itu justru disyukuri, jangan jadi beban. Aku suka kadang-kadang aneh, gue aja stres. Nah dicerita sama orang stres, gak Jadi dia salah. melihat kamu Apa? bisa jadi media cerita dia. Enggak, mungkin dia ngeliat aku kayaknya bebe aja yang gak ada beban gitu ya. Emang iya, baru tahu apa? Masalah saya mah gak ada. Adanya? Kesenangan. Asik. Belakang. Nyenengin orang banyaknya gitu. Iya, Alhamdulillah iya. sih ya. Nah, mindfulness ini sebenarnya cocok banget buat kayak Mbak Salma gini. Oh, cocok yang ya. kayak biasanya tampil selalu happy kan depan Happy orang. ya. Oh, iya, ya. Nanti bisa jadi narasumber ya. Oh gitu. Oh, iya. Boleh ya diundang ya. Betul. Bukan, pindah-pindahan. Oh, kameranya mana? Gitu nggak dipindahin. Ya udah. Memang seneng banget nih kalau sebenarnya kalau ngobrol kayak gini, kita nggak bisa nih di waktu yang sedikit kalau kata aku. Dan juga butuh pemantapan. Pemantapan itu lebih hening lagi, terus nggak kayak diuber-uber waktu. Karena ada dan prakteknya. Ada prakteknya. Terus Betul. meditasinya ini nih yang aku pengen, maksudnya Mbak Feby ajak bukan hanya aku yang mau meditasi. Mungkin kita ngajak bareng-bareng juga yang ada di sini kan ada ratusan warga ya. Hitungannya kayak 2 Coba kita ngajak meditasi nih teman-teman semua yang ada di sini, mungkin bisa lebih fresh, lebih lega lagi gitu. Itu kita mulai sekarang bisa nggak Oh meditasinya? boleh, mau mulai sekarang. Serius ini? Serius. Oh oke. Coba sampai kameramen juga nggak apa-apa merem. Jangan kasihan dong dia. Nggak kan, yang penting kameranya melek ya. Oh nggak? gitu. Oke. Coba ikut. Ini aku
Bukan meditasi ya, namanya self healing ya. Self Kalau healing meditasi itu butuh waktu 1 jam, minimal 30 menit. Ya 1 jam aja nggak apa-apa kok, ini boleh kan? Oke. Yang Jadi kita kayak self healing yang tadi kayak bisa pingsan dipraktekkan nggak waktu ini? mandi. Enggak. Sadar sadar kan kesadaran diri. Takut. Kan gue lagi takutnya di hipnoterapi. Enggak. Kalau itu hipnoterapi, kalau ini kan kesadaran diri buat ningkatin Hipnoterapi aku ya supaya nggak insom ya. Malu Iya. ngomong aja. Jadi ini yang kita coba self healing ya, Iya. buat bersihin yang tadi kalau kita kan mandi setiap hari mandinya dengerin. badan aja. Kalau ini kita mandiin pikiran, mandiin innernya kita, mandiin dalamnya kita gitu. Oke. Duduknya harus begini, jadi nggak boleh di Oke. Duduknya benar. Iya benar, kalau yang lagi benar. duduk di bawah duduknya gitu. Duduk benar. yang benar loh. Oh iya benar. Ya duduknya rapetin, kakinya rapetin. Anak mama nggak suka gitu. Oke. Oke. Yang di depan juga boleh kalau mau ngikutin, mangga. Oke. Sekarang izinkan dan niatkan. Oke, kita relax dulu, nyaman dulu. Izinkan dan niatkan untuk menutup mata perlahan. Good. Izinkan dan niatkan setiap tarikan dan hembusan nafas kita membuat kita semakin nyaman. Good. Semakin rileks. Good. Tenang. Nyaman. Damai. Oke, izinkan dan niatkan kita melakukan terapi ini untuk kebaikan, kesehatan, kebahagiaan hidup diri kita sendiri. Suara apapun yang teman-teman dengar di sini, termasuk suara saya, suara apapun yang didengar, termasuk suara saya, izinkan dan niatkan membuat teman-teman semakin nyaman, good, semakin rileks, good, dan tenang. Good. Sekarang teman-teman bayangkan di atas kepala, ubun-ubunnya teman-teman, di atas kepalanya teman-teman ada pancuran udara dan air. Ada pancuran air yang akan membersihkan tubuhnya teman-teman. Lalu izinkan dan niatkan kita keluarkan air ini nanti di bawah telapak kaki. Oke, izinkan dan niatkan. Bayangkan seolah-olah pancuran ini mengalir dari atas, membersihkan pikiran yang ada di kepala kita, membersihkan syaraf-syaraf kita, membersihkan pikiran-pikiran, emosi-emosi negatif yang ada di pikiran kita. Good. Izinkan dan niatkan air ini mengalir ke mata kita, membersihkan semua hal yang mata kita lihat yang kurang baik, membersihkan semua hal negatif, pikiran negatif, emosi negatif, perasaan negatif yang mungkin mata kita rasakan. Good. Izinkan dan niatkan alirkan air ini ke hidung kita sehingga membersihkan emosi negatif, hal-hal yang negatif di hidung kita. Lalu izinkan dan niatkan pancarkan air ini, alirkan air ini ke bibir kita sehingga membersihkan hal-hal negatif dari bibir kita yang mungkin kita tidak sengaja ucapkan. Good. Alirkan air ini ke telinga kita untuk membersihkan emosi dan energi negatif yang ada di telinga kita yang mungkin kita sering mendengar hal-hal yang negatif, sering mendengar hal-hal yang kurang baik di dalam diri kita, kurang baik di dalam lingkungan kita. Izinkan dan niatkan alirkan air ini ke seluruh wajah kita, membersihkan aura kita, membersihkan energi wajah kita dengan baik sehingga air ini mengalir di wajah kita, membersihkan semua energi negatif, emosi negatif, perasaan negatif mengalir ke bawah. Good. Bersihkan lagi wajah kita sehingga kita mempunyai energi yang baik, aura yang baik di wajah kita.
Good. Sekarang alirkan lagi ke leher kita. Alirkan lagi ke leher. Izinkan dan niatkan leher kita bersih, semakin nyaman, semakin ideal. Lalu alirkan air ini ke pundak kita, membersihkan beban-beban yang ada di pundak kita selama ini. Good. Sehingga beban kita yang kita rasakan di pundak nyaman, tenang. Good. Alirkan lagi ke bagian dada kita. Good, sehingga membersihkan emosi negatif, energi negatif, perasaan negatif yang ada di dalam dada kita, yang kita rasakan. Good. Lalu alirkan lagi ke tangan kanan dan tangan kiri kita. Mengalir, membersihkan tangan kanan, tangan kiri kita, membersihkan energi negatif yang ada di tangan kanan, tangan kiri. Dan mengisi, menjadikan tangan kita menjadi tangan yang baik, tangan yang setiap melakukan apapun dilakukan sampai selesai dan membawa rezeki yang baik, membawa rezeki yang baik dari tangan kita. Apapun yang kita lakukan mulai saat ini dan seterusnya menjadi kebaikan di tangan kita, menghasilkan kebaikan di hidup kita. Lalu alirkan lagi air ini ke bagian tubuh kita, mengalir ke pencernaan kita, sehingga apapun yang kita makan menjadi energi yang baik. Setiap apapun yang kita cerna, kita makan menjadi energi yang baik, dan menjadikan tubuh kita sehat, nyaman, dan ideal. Lalu alirkan lagi ke bagian tubuh kaki kita, ke bagian kaki kita, sehingga kemanapun kita melangkah adalah langkah yang baik, langkah yang penuh berkah, langkah yang membawa energi kebaikan, langkah yang membawa rezeki yang banyak, rezeki yang mengalir, dan rezeki yang berkah. Izinkan dan niatkan, alirkan ke kaki kita dan ke telapak kaki kita. Membuang semua energi-energi negatif, pikiran negatif, perasaan negatif, digantikan dengan air yang baik, dengan energi yang baik, energi yang positif. Good. Alirkan ke telapak kaki, mengalir ke inti bumi. Good. Good. Oke, izinkan dan niatkan peluk tubuh kita baik-baik, peluk tubuh kita, ucapkan terima kasih ke tubuh kita. Ucapkan terima kasih diriku. Saat ini kamu sudah melakukan yang terbaik. Sampai saat ini kamu sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih tubuhku. Terima kasih pikiranku. Terima kasih perasaanku. Karena sampai saat ini kamu sudah kuat. Kamu sudah menjadi yang terbaik untuk versi diriku. Terima kasih tubuhku. Maafkan aku. Ampuni aku. Aku mengasihimu, terima kasih. Terima kasih wahai mataku, terima kasih hidungku, terima kasih wajahku. Terima kasih diriku, sebut nama kalian semua di dalam diri. Sebut nama kalian semua di dalam diri. Good. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku, terima kasih perasaanku. Aku menyayangimu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu, wahai, sebutkan nama teman-teman semua. Good. Good. Bagus sekali. Sekarang izinkan dan niatkan. Bayangkan teman-teman mengingat lagi kejadian yang bikin teman-teman happy. Dan berterima kasih sama diri sendiri karena sudah melalui hal-hal yang baik di dalam hidup ini. Ada momen ketika kita bahagia pastinya di dalam hidup ini. Dan alirkan energi bahagia ini ke tubuhnya teman-teman. Good. Naik kali lipatkan, 2 kali lipatkan, 3 kali lipat perasaan bahagia itu. Good, izinkan energi ini menjadi energi kebaikan di dirinya teman-teman.
Good. Mulai saat ini dan seterusnya, diri teman-teman adalah diri yang berkesadaran diri dengan tinggi, diri yang menerima diri ini apa adanya, diri yang bahagia. Oke, saya akan hitung dari 5 naik ke 1. Pada hitungan ke 1 kita buka mata dengan perasaan bahagia, happy, dan energi yang baik, energi yang ideal. 5, gerakan kaki. Good. 4, 3, gerakan tangan. 2. Oke, perlahan tarik nafas. Buang nafas. 1, buka mata. Good. Good. Kok terang banget ya? Banyak yang nangis ya? Banyak dosa. Ini bukan mau nangis sebenarnya. Terharu lebih, kayak apalagi pas yang bilang sayangin diri kita gitu. Itu apa ya? Itu sebenarnya Kayak- kalau nggak di kamera lebih enak. Kayak Kayak masuk ke lorong waktu. Apa yang udah kita lakuin buat tubuh kita sendiri, ya nggak sih? Wow. dan itu bisa dilakuin sama diri kita sendiri Ya. setiap hari. Itu tuh namanya self healing, yang kayak kita itu yang tadi aku bilang sebenarnya mandi sehari 2 kali. Tapi kita Tepuk jarang tangan dulu ngelakuin dong. ini. Wah. I'm be a new person now. Jadi kita jarang ngelakuin ini setiap hari. Banyak orang yang nggak tahu bahwa Bukan nggak membersihkan tahu, sebenarnya pikiran ini tuh penting. Tahu, cuman kayaknya terlalu capek dengan kehidupan yang mereka sudah lewati sampai akhirnya lupa gitu. Iya. Lupa Padahal, untuk menyayangi iya. diri sendiri, lupa untuk berterima kasih sama diri Betul. sendiri, lupa dengan apa yang mereka sebenarnya udah lakukan tuh begitu panjang. Begitu hebat dirinya gitu. Kita bawa diri kita itu udah cukup ya seumurnya kalian ada lah sekarang gitu. Ini yang emang harus disadarin ya. Sadarin. Tiba-tiba ngomong bisa bener ya. Cicak lu bebe aja Cicak. Si Cicak. Ini apa ya? Episode yang sangat luar biasa. Masya Episode yang Allah. unpredictable tapi membawa ketenangan yang nggak bisa berkata-kata lagi kayaknya. Dan aku mungkin kita akan ikut lagi. Boleh nggak aku ikut lagi untuk kelasnya boleh. ya? Untuk kelasnya. Aku pengen lanjutan Jadi lebih lagi. deep karena ini tuh kayak nggak bisa dilakuin sebentar. Dan sebenarnya ada teorinya, ada teorinya dulu. Kenapa kita harus begini sih latar belakangnya gitu. Terus prakteknya pun sebenarnya harus di tempat yang lebih nyaman. Terus maksudnya nyaman tuh dalam arti duduknya proporsional gitu. Apakah ini bisa dilakukan sama anak-anak juga? Iya, bisa dilakukan. Apakah Bahkan anak-anak anakku bisa begitu. mengikuti arahan yang tadi ya, Bisa. tuntunannya itu? Bisa. Bisa ya? Bahkan anakku kalau sakit flu, dia ada nama teknik terapinya EFT, Emotional Freedom Therapy. Dia menterapi diri dia untuk melernya hilang. Bahasa dia meler, soalnya bahasa anak-anak iya, meler. iya. Dia ngomongnya meler karena kita harus Kalau pakai bahasa bahasanya Iya, lehoan. Iya, kita harus pakai bahasa anak-anak gitu ya. Kalau menterapi Yang dia paham. anak-anak. Akhirnya dia menterapi diri sendiri, terus dia bilang, aku sebenarnya ada videonya. Dia bilang dia udah nyaman sekarang, udah nggak pilek lagi. Jadi dia nggak butuh obat akhirnya gitu. Wow. Dokter. Bentar lagi. Oh, Makanya nggak aku juga ya. selalu bilang sih sebenarnya sama Chocoladies bahwa kita tuh sebenarnya pada dasarnya bisa jadi dokter diri sendiri, bisa jadi dokter kita sendiri, dan bisa jadi psikolog diri kita sendiri. Jadi akhirnya kita nggak bergantung dengan orang bergantung lain, sama gitu, orang dengan lain. obat, dengan ya Iya. itulah ya. Gitu. Oke, senang banget nih hari ini. Tentunya juga Terima sepertinya kasih. kalau abis meditasi enaknya apa? Perawatan diri ya, Mbak. Pengennya di massage sudah langsung tadi kayak ngehayal, aduh abis ini massage enak Besok ya, banget. Cus. Abis ini luluran kayaknya enak banget gitu tuh, apalagi ngalamin apa ya? Mandi busanya itu di Chocolat Spa. Oh, Masya Allah. Masuk ke Chocolat Spa tuh udah wanginya coklat, berasa pengen dijilat semua ya. Enggak juga sih gitu ya. Sampai ke treatment kepala aja itu aku nggak nyangka beneran ini ada satu petualangan adventure kali ya, Testimoni ya. testimoni yang aku berpikir bahwa varian coklat itu B aja. Ternyata kan rambut aku tuh kan bagus banget ya. Iya. Saking bagusnya kalau pakai sampo apapun kusut. Oh, iya.
Jadi kusut dan ternyata pas pakai hair spa coklat, rambut aku sekarang edik, nagih. Pengen pakai hair spa coklat terus. Untungnya punya stok di rumah. Akhirnya setiap keramas itu nggak tahu kenapa harumnya coklat itu jadi Nempel, kayak nempel satu, kedua cuman ngebangun mood gitu. mood itu jadi lebih happy. Iya betul, itu tujuan coklat sebenarnya. Kenapa coklat spa tuh based on coklat gitu? Itu Ya, sebenarnya tujuannya. Aku sempat nanya kenapa harus coklat, kenapa enggak orang sibuk dengan kopi, ini sibuk dengan coklat Yes. gitu. Dan bahkan coklat itu sebenarnya memutihkan kulit. Wow. Iya, banyak orang yang takut Amazing. luluran coklat kan takut coklatnya Jadi, nempel. Aslinya Enggak, kalau coklat aku ini bukan takut coklatnya nempel, takut kayaknya biasa aja dia cuma lembab doang gitu. Coklat itu kan sebenarnya banyak juga, iya banyak yang pikirnya cuma lembab. Nah sebenarnya coklat itu menghilangkan sunburn. Jadi kalau kita habis panas-panasan, liburan, apalagi sekarang kan cuaca terik banget, hujan banget gitu ya. Kita habis kepanasan naik motor atau pokoknya liburan, itu dilulur pakai coklat. Kalau coklat asli ya, bukan lulur coklat yang sintetis yang bahan kimia. Coklat buah asli tuh langsung beda tangan kanan sama tangan kiri tuh beda. Oh gitu. Aduh deh, udah deh kalau mungkin Besti Bincang Bogor ini udah pada penasaran banget ya. Gimana caranya bisa datang ke Cokolas Pak? Nanti akan ada Mbak Feby yang jelasin ya, ada di mana aja Cokolas Pak, yang ada Kota Bogor, ada Jakarta. Nanti dijelasin ada di mana aja, dan juga aku minta closing statement dulu dan ajak Besti Bincang Bogor ini untuk bisa datang ke Cokolas Pak juga. Silakan. Iya. Halo Besti, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Cokolas Spa ada di Bogor, mudah-mudahan membuat seluruh wanita bahagia, karena kami percaya banget kalau satu orang wanita bahagia pasti satu rumah bahagia gitu. Jadi kalau ibunya nih bahagia treatment ke Cokolas Spa, pasti suaminya bahagia deh, happy, karena moodnya istrinya tuh udah baik, cantik, wangi, suaminya otomatis happy gitu ya. Terus anaknya pun happy karena ibunya punya mood yang baik gitu. Jadi karena kadang-kadang perempuan ini ngaruh banget mood baik sama enggak gitu. Ya, mempengaruhi satu rumah loh. Kalau udah ibu, wah. Yes, itu jadi satu wanita bahagia tuh, betul, satu wanita bahagia pasti satu keluarga tuh bahagia. Satu keluarga bahagia, insya Allah satu lingkungannya bahagia. Gitu. Dan tentunya Cokolas Spa ada di mana aja, Say? Oke, di Bogor itu ada di Hotel Salak, ada di Jalan Panduraya, ada di Taman Kencana, ada di Bukit Cimangu City yang paling dekat dari Bogor Daily ya. Ada di BNR, ada yang sekarang outlet Cokolas Spa yang Pajajaran lagi OTW pindah nih ke Mancur dengan konsep baru yang premier. Serius pindah ke Mancur? OMG, makin deket aja. Jadi konsepnya lebih premier, nanti konsepnya putih-putih beda sama outlet yang lainnya nih, VIP-nya. Iya, nanti ya. Kerja sama aja sih, gimana sih? Sama BSD. Sama BSD. Terus sama BSD. BSD ya? Iya, di BSD. Ternyata ada juga yang di luar Bogor ya. Kenapa sih concern pilih Bogor? Coba satu lagi nih, kenapa harus Bogor? Kenapa harus Bogor? Karena aku tinggal di Bogor dan aku happy gitu. Aku sayang banget sebenarnya kayak di Bogor tuh waktu kita belum buat tuh tempatnya B aja tapi mahal. Jadi aku kayak mikirin pengen bikin yang bagus, eksklusif, tapi murah gitu. Tapi murah. Itu sih yang paling penting kan murah ya. Iya bener banget. Tapi nggak murahan. Cek aja sendiri gitu. Udah saran aku cuma cek aja sendiri, karena apa? Hey, bener Beb gitu. Bener banget. Iya, aku satu tujuannya sih itu sih. Maksudnya kasih nih kayak warga Bogor. Iya benar. Harusnya emang paling susah banget nyari spa yang benar-benar eksklusif, nyaman, baru, fresh, terus juga treatmentnya nggak abal-abal. Iya, dan terjangkau harganya pasti buat perempuan harganya, kan. Cek aja toko sebelah gitu. Oke deh, kalau kayak gitu thank you Mbak Feby udah sharingnya luar biasa nih sampai ke meditasi. Ini sampai mikir boleh tidur nggak ya gitu, tapi nggak juga ternyata ya. Senang banget pas melek langsung kayaknya mata aku terang benderang, nggak tahu kenapa. Apa itu efek meditasinya, mungkin mengklirkan kepala juga ya, isi-isi kepala mungkin kebuang-buang sedikit ya. Dan juga ada ngerasain pancuran kayak berat banget di sini. Iya. Nah biasanya tuh kayak pasti ada masing-masing orang tuh punya sensasi-sensasi yang beda. Itu gimana latar
Kita tadi mendalami hidupnya. Hidupnya. Jadi makin berat masalah tuh biasanya suka ada kayak ada di fisik, ada apa. Oh, ada di mananya ya. Betul. Kelihatan. Sensasinya beda-beda. Ini masalah nih, sampai nangis-nangis masalahnya paling banyak dia nih. Kayak gitu. Lu kebanyakan masalah lu. Terus Masa tadi ngejar lalu. Oh, iya, Biarlah masa lalu. Yeay. Sekarang udah gak usah ngomongin masa lalu tapi masa depan. Bagaimana yang lebih baik biar lebih wangi coklat spa, wangi coklat tenang, whitening, brightening. Harganya affordable gitu ya. Oke, thank you Mbak Feby. Thank you juga buat kru Bincang Bogor Daily yang sudah nonton. Berasa lagi ini ya. Oh, sana. Berasa lagi kayak stand up komedi nih kalau lagi setiap Bincang Bogor dari podcast nih berasa kayak stand up komedi aja, tapi nggak apa, aku senang, yang penting bisa menghibur juga semuanya dan juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk Besti Bincang Bogor Daily dan juga Chocoladies. Chocoladies jangan lupa nonton kita ya, seru banget karena kita akan ada kelanjutannya lagi di podcast-podcast berikutnya dengan tema-tema juga yang berbeda. So thank you so much. Thank you. Alhamdulillah terus selesai. Ya wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. BogorDaily.net, portal berita terbaik di Bogor, info update dan informatif, berita hiburan, traveling, otomotif, semua ada di sini. Inilah Bogor Daily, BogorDaily.net, Bogor Daily, the way of solution. Bogor Daily, BogorDaily.net, Bogor Daily, BogorDaily.net, the way of solution.